Ustaz Abdul Hakim, ada yang ingin saya tanyakan tentang tasawuf ini. Ya. Ada pengajaran tentang yang sering dilihat orang, yang terlihat memang sangat indah, yaitu tablik ya. Tablik itu bagaimana pengajaran tentang tablik itu, Ustaz? Tablik mengumpulkan orang atau seperti apa ini maksudnya? Yang itu saya lihat ada di jalan Sumatera ya. Ya. Ya, saya belum memahami sekali tentang ajaran tentang sunnah Rasul ini. Jadi begitu banyak kelompok-kelompok yang saya lihat gitu ya, sehingga kadang-kadang membuat kita bingung. Kita harus memilih yang mana ini. Karena kita baru mulai belajar memahami ini, supaya kita tidak salah dalam menentukan ini bagaimana. Karena kadang-kadang saya juga diajak oleh teman, diajak lagi teman yang lain dan sebagainya. Itu jadi membedakannya juga sulit. Itu bagaimana? Ya. Bisa aja Pak Sarif? Itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang apa? Apakah yang saya yakin yang dimaksudnya jamaah tabligh? Apakah ini termasuk bagian dari tasawuf? Begini, saya ingin mengajarkan sedikit kaidah agar dipahami oleh masyarakat kita kaum muslimin, yakni agar mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka menerima atau telah meyakini sesuatu atau diajarkan satu amal ibadah, jangan mereka kerjakan atau yakini terlebih dahulu sebelum mereka bertanya, ini ada sunnahnya tidak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah tidak Nabi mencontohkannya atau menganjurkan atau memerintahkan, menganjurkan, bahkan memberikan isyarat, dan apakah dipraktekkan oleh Nabi oleh beliau pada zaman beliau hidup dan juga oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Saya beri contoh yang mudah saja dan umumnya diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, itu mereka ketika menguburkan mayit, mengazankan mayit dikubur. Tahkim juga. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Demikian juga dengan kelompok yang ditanyakan, itu salah satu cabang dari firqah kelompok-kelompok tasawuf atau sufi. Bahkan jamaah tabligh sebagai salah satu kelompok sufi terbesar pada abad ini, dengan pengikut yang begitu banyak, dan ajaran mereka dibaiat atas beberapa cara atau tarekat, diantaranya tarekat Naqsyabandiyah. Panjang sekali keluasan untuk bicara tentang. Pasti tidak cukup waktunya. Iya, cukup waktunya. Ya, tapi itu salah satu dari sufi, bahkan kelompok sufi terbesar pada abad ini. Pertanyaan mengenai bukti penyimpangan dari pemahaman jamaah tabligh yang sekarang sedang berkembang, agar kita tetap mendapat hidayah Allah dan ampunan Allah. Penyimpangan firqah atau sekte atau kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ada dalam Islam yang sangat mendasar sekali adalah penyimpangan tentang manhaj, cara atau sikap beragama yang tidak benar, bertentangan dengan cara beragamanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian dari situ bercabang akidah Jama'atut Tabligh, dibina atas dasar akidah Maturidiyah yang sama atau hampir sama dengan Asy'ariyah, banyak menolak
nama dan sifat-sifat Allah dengan jalan ta'wil yang salah atau batil. Kemudian akidahnya pun dibina atas dasar akidah sufiyah, dibaiat atas beberapa tarekat. Yang dibaiat adalah sebagian tokohnya. Di antaranya dibaiat atas dasar tarekat Naqsyabandiyah dan lain-lain. Pembahasan tentang tauhid tidak ada kecuali tauhid rububiyah. Adapun tauhid al-ubudiyah atau uluhiyah tidak ada pembahasannya, tidak mereka membahas. Karena itu kalimat la ilaha illallah hanya mereka tafsirkan, yakni tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Jadi terbatas pada tauhid ar-rububiyah, tauhid tentang penciptaan. Allah yang maha pencipta, Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Bukan itu tauhid, bukan itu kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah, yani tidak ada ilah, yani la ma'budu bihaqqin illallah. Ini dalam tauhid al-ubudiyah. Apalagi tauhid al-asma' was sifat. Kemudian menyebarnya kebodohan di antara mereka. Yang saya maksudkan, mereka memerangi ilmu. Bahkan sebagian dari tokoh mereka mengatakan, kalau saya mempunyai kekuasaan, pasti saya akan bakar kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kitab-kitab Ibn Qayyim, kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, dan lain-lain. Hilangnya nahi munkar di tengah-tengah mereka. Mereka mengamalkan sebagian Islam, juz'un, dan meninggalkan bagian-bagian Islam yang lain. Tidak ada jihad dalam arti perang bagi mereka. Dan mereka membuat tata cara peribadatan yang tidak ada sunnahnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Mereka mengutamakan satu tempat lebih dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, seperti Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Mereka setiap tahun kumpul di ibu kota Bangladesh, Dhaka. Ijtima mereka ini mereka katakan sangat utama, lebih utama dari berkumpulnya kaum muslimin di musim haji. Bahkan sampai di antara mereka mengundurkan waktu nikahnya sampai datangnya pertemuan tahunan di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Karena nikah pada saat itu barokah dan ada keutamaan dan seterusnya dan seterusnya. Tawaduk mereka dengan cara dibuat-buat. Dan seterusnya banyak sekali yang telah ditulis oleh para ulama kita. Sebagian kitab sudah diterjemahkan. Dan saya pun alhamdulillah turut menulis tentang jamaah tabligh dalam buku saku yang kecil sekali. Dan silakan baca di situ. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita meninggalkan istri dalam berdakwah, misalnya dalam misalnya 2 bulan, apakah kita tidak berdosa? Karena sebagian teman ada yang bilang, contoh Nabi Ibrahim misalnya meninggalkan anaknya berpuluh tahun, dan ada beberapa lagi Nabi yang katanya meninggalkan istrinya yang beberapa lama. Ustaz, apakah itu tidak apa-apa? Yang pertama terkait dengan masalah meninggalkan keluarga. Ya. Kalau dia berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, keluarganya sampai besar, ya, maka dia hidup saja di masa Nabi Ibrahim. Dia ini hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu ada syariatnya sendiri. Ada syariatnya sendiri. Nabi Ibrahim beliau meninggalkan anaknya dan istrinya di situ, itu Allah yang perintah langsung. Jelas ya? Ada di dalam syariat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya ma yaqul." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia telantarkan orang yang nafkahnya dia tanggung. Iya.
Kemudian keluarga itu, istri itu nggak boleh ditinggalkan di dalam syariat Islam lebih dari 4 bulan. Karena di perbahasan ila itu hanya dibolehkan ila sampai 4 bulan saja. Karena itu kata para ulama tidak boleh meninggalkan keluarga lebih daripada 4 bulan. Di sebagian buku-buku fikih dikatakan di dalam setiap 4 bulan paling sedikit terjadi hubungan suami istri 1 kali. Iya, jelas ya. Karena itu jangan sembarangan ya, terkait dengan keluarga itu ada haknya, ada haknya. Ya. Kemudian berbicara tentang akhlak, tentang ini, akhlak apa yang dibicarakan? Dia cuma punya akhlak kepada orang lain. Itu meninggalkan keluarga bukan, itu terhitung akhlak yang mulia atau bukan? Bagaimana dia telantarkan keluarganya? Ya. Jelas ya? Ada yang pernah seperti itu, gemarnya pergi-pergi keluar-keluar. Ditanyakan, saya ini keluar, ketika dikatakan bagaimana keluargamu? Saya ini keluar fi sabilillah, Allah yang akan menanggung rezekinya. Ini jawaban-jawaban konyol ya. Baik. Terus katanya ada orang yang keluar, dia pergi keluar juga, dia tinggalkan istri sedang hamil. Terus ditanya, siapa yang kamu tinggalkan mengurus istrimu? Katanya, saya tinggalkan dia diurus oleh Allah. Ya. Terus dia sebutkan dari karomahnya, katanya begitu dia pergi ternyata istri dia itu dimudahkan. Bagaimana dimudahkannya? Begitu dia hamil ada tetangganya yang pergi antar dia ke rumah sakit, ya, membantu. Ini sekarang tetangganya laki-laki yang pergi antar, istrinya diantar laki-laki yang bukan mahramnya pergi ke rumah sakit. Itu dari karomah. Ini hal-hal yang tidak benar ya. Karena itu seorang harusnya belajar dengan ilmu agama yang benar. Ya, dakwah itu perlu ilmu. Dakwah itu perlu ilmu.